Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanur Ali dari program studi manajemen pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan dari beberapa artikel yang saya dapat, yaitu artikel yang berjudul Relasi Filsafat, Sains, dan Agama yang ditulis oleh Yuni Anita dalam website roself92.com. Selanjutnya berjudul Ilmu Sains dan Hubungan dengan Filsafat dalam website ikamakoto.wordpress.com, dan juga yang berjudul Hubungan Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibu Rusdi yang ditulis oleh Syaliha Masarur Fatimah dalam website jurnal uinjkt.ac.id. Ada juga pada PDF yang berjudul Komunikasi Lintas Perspektif Hubungan Sains dan Agama yang ditulis oleh Indira Syam, dan artikel terakhir yang berjudul Ilustrasi Bedanya Sains Filsafat dan Filsafat Agama dan yang ditulis oleh Lukman Abdul Calik pada website kompasiana.com. Materi yang saya akan bahas di sini ada 3, yaitu pengertian filsafat, sains, dan agama, antara filsafat, sains, dan agama. Yang terakhir, perbedaan filsafat, sains, dan agama. Pengertian filsafat, sains, dan agama. Filsafat adalah hasil upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami dan menyelami secara radikal dan integral hakikat sarwa yang ada. Hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi dari pemahaman tersebut. Menurut Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat yang menyelidiki sebab dan asas segala benda yang akan menyebabkan manusia berfilsafat, karena dirangsang oleh ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan kejadian atau peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupan. Untuk itulah berpikir filsafat itu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah sifat menyeluruh, artinya seorang ilmuwan tidak puas mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu sendiri, tetapi melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Kedua, sifat mendasar, artinya bahwa seorang yang berpikir filsafat tidak sekedar melihat ke atas, tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan ciri ketiga, sifat spekulatif, bahwa untuk dapat mengambil suatu kebenaran dari kita perlu spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjajahan pengetahuan. Sains, ilmu pengetahuan. Sains adalah ilmu pengetahuan, dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif, serta dapat diteliti kebenarannya. Beranjak daripada pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupannya manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran.
Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia itu pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan ilmu atau sains, 3 pengetahuan filsafat, 4 pengetahuan religi, sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai hasil usaha pemahaman manusia yang disusun satu sistematika mengenai kenyataan struktur bagian-bagian dan hukum-hukum tentang ihwal yang diselidinya atau alam manusia dan juga agama sejauh dapat dijangkau daya pemikiran manusia dibantu penginderaan yang kebenarannya diuji secara empiris, riset dan eksperimental. Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, akidah, ajaran atau kepercayaan yang mempercayai suatu atau beberapa kekuatan gaib yang mengatur dan menguasai alam manusia di jalan hidupnya. Agama pada umumnya merupakan satu sistem kredo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem ritus tata kepribadian manusia kepada yang dianggap mutlak itu satu sistem norma tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, alam semesta lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata keperibadatan. Agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekankan ketertiban pribadi. Kemajuan spiritual manusia dapat diukur dengan tingginya nilai tak terbatas sehingga berikan kepada manusia yang indah sembah. Seorang yang merasakan religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sumber yang tinggi bagi kepribadian dan kebaikan. Agama tak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain dari kehidupan manusia jika ia merupakan reaksi terhadap keseluruhan wujud manusia terhadap royalitas. Sebaliknya, agama harus dapat dirasakan dan difikirkan. Ia harus diyakini dan dijelaskan dalam tindakan. Hubungan antara sains, filsafat, dan agama. Hubungan antara sains, filsafat, dan agama memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya adalah satu, keduanya menunjukkan metode berpikir reflektif dan menghadapi fakta-fakta dunia dan hidup. Dua, keduanya menunjukkan sikap kritis dan terbuka serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenarannya. Tiga, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisasi dan tersusun secara sistematis. Dua, hubungan antara agama dan filsafat. Dalam pemikiran Ibnu Rushd, seorang filsuf ternama, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, demikian agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Hal ini pula telah beliau tuangkan dalam buku berjudul Fas al-Maqal wa Tarkik ma bain al-hikmah wal al-syariah min al-ittishal. Hubungan antara sains dan agama. Sains dan agama memiliki kesamaan, yaitu bertujuan memberi ketenangan. Agama memberikan keterangan dari segi batin, ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu atau sains memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia dan seterusnya. Ian G. Barbour
mengatakan hubungan sains dan agama, membuka kemungkinan interaksi di antara keduanya melalui tipologi posisi perbincangan tentang hubungan sains dan agama. Tipologi ini terdiri dari 4 macam, yaitu yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Perbedaan antara sains, filsafat, dan agama. Ada 3 perbedaan pokok manusia menemukan sumber kebenaran diyakininya. Pertama, adanya meyakini bahwa sains dan teknologi mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terbukti dengan unjuk gignya, modernisasi dan teknologi yang di segala bidang. Yang kedua, memandang semua persoalan dari kacamata filsafat. Filsafat dianggap punya kelebihan yang banyak karena dia memandang sesuatu tidak hanya dari kulit tapi lebih jauh. Di balik itu, orang berfilsafat berarti mencoba berpikir jernih dalam memecahkan setiap persoalan. Yang ketiga, mencari sumber kebenaran dari wahyu yang dipresentasikannya. Dengan keteguhan memegang nilai agama, meskipun mereka terkesan berorientasi masa lampau dan tindakannya terkesan bukan berasal dari kejernihan pikiran. Sekian dari saya. Wallahu musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.